French New Wave merupakan salah satu gerakan sinema asal Prancis yang berkembang dari tahun 50-an dan sampai saat ini masih memberikan pengaruh yang besar kepada kancah perfilman internasional, bahkan perfilman dari tanah air kita, Indonesia. Salah satu film tanah air menurut saya memiliki pengaruh dari gerakan French New Wave adalah Kebun Binatang, atau dikenal juga dengan Postcard from the Zoo, yang disutradarai oleh Edwin dan dirilis pada 2012 silam. Berdasarkan pengamatan saya, pengaruh gerakan French New Wave dari Kebun Binatang adalah penggunaan konsep editing, sinematografi, sampai narasi yang cenderung eksperimental dan tidak mengikuti tradisi pembuatan film umum yang masih berbau Hollywoodisme. Film style yang diterapkan dalam Kebun Binatang memiliki beberapa kemiripan dengan karakteristik film style pada film-film karya sutradara-sutradara French New Wave dalam kelompok Cahiers du Cinéma atau juga Right Bank, seperti François Truffaut, Jean-Luc Godard, dan Jacques Rivette yang membongkar tradisi pembuatan film umum dan memiliki kebebasan dalam mengkreasikan konsep film style yang dimiliki. Contoh karakteristik yang bisa terlihat adalah sebagian besar pembuatan film berada di lokasi luar studio, seperti Kebun Binatang Ragunan yang menjadi lokasi utama dalam film tersebut, beserta penggunaan teknik editing jump cut yang beberapa kali sering diterapkan secara repetitif antara pergantian adegan yang menunjukkan suasana kebun binatang, lalu adegan yang bertempat di luar kebun binatang, di mana berlangsungnya jalan cerita dari si protagonis utama, Lana, dari pertengahan sampai akhir film. Secara keseluruhan, narasi dalam film tersebut disampaikan dalam gaya semi-dokumenter melalui penggunaan gerakan kamera long take yang memperlihatkan keseluruhan jalan cerita yang juga terbagi-bagi dengan menjadi segmen yang ditunjukkan dengan intertitle yang juga diterapkan di film-film bisu klasik yang menunjukkan istilah-istilah berhubungan dengan kebun binatang yang merupakan metafora dengan jalan cerita yang dialami Lana. Berbicara mengenai narasi yang dipegang oleh Kebun Binatang juga memiliki karakteristik narasi gerakan French New Wave, di mana jalan cerita maupun konflik lebih digambarkan melalui penggunaan medium audio visual dibandingkan kata-kata. Seperti pada salah satu contoh film French New Wave, The 400 Blows karya François Truffaut, yang menggambarkan perasaan ketidakbahagiaan yang dialami oleh si protagonis Antoine, yang merupakan anak terasingkan yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, yang ditunjukkan dengan adegan ia melakukan tugas membuang sampah setiap malam untuk menunjukkan keputusasaan, sampai adegan ketika si protagonis meraih kebebasannya dengan pengambilan kamera long shot dengan angle yang lebar untuk menciptakan suasana ruang yang luas, menunjukkan kebebasan yang tak terbatas. Begitu juga dengan Kebun Binatang, di mana sepanjang jalan cerita lebih divisualisasikan melalui editing jump cut antara pergantian adegan Kebun Binatang dengan adegan ketika Lana menyambung hidupnya di luar Kebun Binatang. Sama seperti 400 Blows yang bereksperimen dengan penataan kamera untuk menceritakan penggambaran dari kehidupan Antoine, Kebun Binatang menggunakan pergantian adegan Kebun Binatang dengan beberapa shot close up yang berfokus pada binatang-binatang dalam kandang dan menjadi tontonan banyak pengunjung, menjadi metafora dengan pengalaman Lana saat ia mempertanyakan eksistensinya saat merasakan dirinya dipaksa keluar dari habitatnya dan melakukan banyak pekerjaan hanya sekedar dipertontonkan oleh banyak orang asing, diibaratkan dengan hewan-hewan di kebun binatang yang seharusnya tidak berada di habitat asli mereka. Seperti penggambaran narasi di atas juga memiliki pengaruh karakteristik dari tema eksistensialisme yang sering diusung oleh film-film French New Wave, khususnya dalam realisme subjektif yang merupakan dunia dalam pikiran yang dibentuk oleh gagasan, perasaan, dan pendapat individu. Seperti bagaimana Lana dari sejak ia tinggal di kebun binatang tanpa latar belakang yang jelas, mencoba menemukan serta membentuk identitas dirinya hanya terbatas kepada lingkungan maupun orang-orang di sekitarnya di dunia satu-satunya di penggambaran pikiran yang ia tempati. Jadi, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah pengaruh gerakan French New Wave yang bisa terlihat pada Kebun Binatang adalah penggunaan narasi non-konvensional yang syarat dengan representasi dari makna filosofi manusia secara mendalam mengenai eksistensialisme yang semua digambarkan melalui penggunaan mise-en-scène seperti editing, sinematografi yang sengaja diciptakan lebih eksperimental.